Baik, cek sound Bismillah, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Izin suara Naga sudah terdengar ya? Boleh dibantu responnya di kolom chat atau kasih tanda atau kasih kode ya, apapun itu supaya nanti Nuga bisa pastikan suaranya sudah terdengar agar kajian pagi ini bisa sama-sama kita mulai. Bisa? Sudah terdengar? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lilik ya sudah kasih kode insya Allah karena sudah terdengar, sudah direspon. Untuk itu kita sama-sama mulai saja kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali, berbahagia sekali, bersyukur sekali. Pagi hari ini Allah masih izinkan kita berkumpul lagi. Allah izinkan kita belajar lagi. Allah izinkan kita buat bisa tadabbur Quran lagi insya Allah ya Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Untuk itu pagi hari ini Nuga mau membuka dengan rasa syukur insya Allah ya. Rasa syukur terbaik ini patut sekali untuk kita syukuri. Nikmat-nikmat yang kita terima pagi ini sangat layak untuk kita syukuri dengan rasa syukur terbaik. Untuk itu Nuga pengen ngajak, yuk kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah, semakin kita bersyukur, semakin Allah kasih yang terbaik buat kita semua ya. Apapun itu, kesehatannya, kelapangan hatinya, harta-harta terbaiknya, ilmu-ilmu yang kita terima, semoga semakin barokah ke depannya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda jangan lupa bersyukur, jangan sampai kita jadi masyarakat, jangan jadi orang, jangan jadi manusia-manusia, jangan jadi individu-individu yang zalim terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap alam. Maka rasa syukurnya yang harus kita kedepankan ya insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, juga mau izin kita sama-sama bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita terus mengingat perjuangan beliau, kita terus mengkaji Quran yang turun kepada beliau, kita terus bisa meneladani kisah-kisah beliau. Ini jadi tanda bahwa semangat kita nggak pernah luntur. Ini jadi tanda bahwa gairah kita selalu gairah-gairah yang insya Allah terdepan dalam rangka mensyiarkan setiap kebaikan. Ya, jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga ini jadi pegangan kita terus bahwa manfaat dari apa-apa yang kita terima, khususnya yang kita rasakan di titik balik semoga tidak berhenti di kita saja, tapi bisa sama-sama kita sebarluaskan kepada sebanyak mungkin orang. Karena kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang yang belajar adalah yang kembali mengajarkannya kepada orang lain. Untuk itu maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda semoga kita bisa mengambil peran terbaik dalam rangka mengajarkan ilmu-ilmu yang kita terima minimal seminimal mungkin ke keluarga kita, pasangan, ke anak-anak, atau ke saudara, kerabat, dan orang-orang terdekat kita ya, insya Allah. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, bahagia? Adakah yang mungkin hari ini kurang bersyukur? Enggak lah ya harusnya ya. Karena tadi sudah diajak bersyukur di awal. Insya Allah kabarnya juga insya Allah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bahagia. Tapi gimana? Adakah berita bahagia yang bisa di-share di kolom chat? Adakah berita-berita yang mungkin membahagiakan beberapa waktu ke belakang gitu ya? Adakah berita yang sangat-sangat disyukuri akhir-akhir ini?
Baik Bapak Ibu Ibu Nafan, ada sedikit kendala tadi ya, agak terlempar dulu. Tapi aman ya, sekarang suaranya sudah bisa kembali. Alhamdulillah. Insya Allah, Bapak Ibu Ibu Bunda ya, kondisinya semoga sehat semuanya, kondisinya baik semuanya, dan insya Allah kondisi-kondisi ini kita sama-sama yakini adalah kondisi terbaik yang sudah Allah titip buat kita. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu Ibu Bunda di awal, moga ingin membuka dengan peluang kontribusi, peluang kebaikan yang mana sejak dulu Rasulullah SAW selalu punya orang-orang yang sangat mendukung setiap proses dakwahnya, sangat mendukung setiap proses syiarnya, sangat mendukung bagaimana setiap perjalanan dakwah ini bisa bernafas dengan panjang. Salah satunya adalah kisah dari Utsman bin Affan adalah sahabat yang paling sangat kita kenal sampai hari ini. Yang mana bukan hanya dakwahnya yang berjalan, tapi bisnis di agama Islam berjalan dengan baik. Bahkan wakaf-wakaf dan jariahnya bisa kita rasakan sampai hari ini ya, yang kita kenal dengan cerita dari Sumur Utsman. Maka dari itu Bapak Ibu Ahibunda mungkin saja cerita sejak saat itu cerita kisah-kisah sahabat-sahabat sejak dahulu pada masa Rasulullah SAW berjuang dalam rangka menyebarkan agama Islam mungkin hari ini sedang berulang dan insya Allah semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah terbaik daripada kisah-kisah tersebut. Mungkin salah satunya dengan menyisihkan sebagian harta kita. Apabila kita hari ini dititipi kelebihan harta mungkin kelebihan rezeki yang insya Allah bisa dipos-poskan ke beberapa tempat misalnya salah satunya misalnya akan membantu saudara-saudara di bencana. Tapi sebagian daripada itu, Bapak Ibu Ayah Bunda ada yang berkenan untuk misalnya ingin disupport atau ingin disisihkan sebagian hartanya dalam rangka bersedekah mensupport program-program dakwah khususnya di titik balik. Insya Allah kami selalu punya wadah terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda agar hartanya bisa dipergunakan dalam rangka mendukung setiap program-program dakwah agar bisa menyentuh banyak hati, agar bisa menyentuh banyak orang agar agar bisa menyentuh banyak jiwa supaya masyarakat, orang-orang bisa semakin baik lagi secara pemahaman, secara tingkah laku, secara akhlak, secara muamalah ya. Maka dari itu silakan Bapak Ibu Ayah Bunda untuk yang pagi hari ini ingin bersedekah lewat titik balik, kita selalu punya QR code atau barcode ya, boleh di-scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788677703 atas nama titik balik ya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali belajar dan insya Allah di pekan ini kita akan sama-sama belajar ada kelas eksklusif bersama dengan Dr. Mustafianza dengan tema penyakit ain ya insya Allah kita akan belajar di sini terkait apa sih penyakit ain yang barangkali hari ini apa namanya beberapa kali berseliweran gitu ya di media sosial kemudian ada dampak-dampaknya nanti kita akan belajar terkait dengan kisah-kisah yang mana pada masa Rasulullah SAW masih hidup ada peristiwa yang menyebabkan penyakit ain bagaimana cara penyembuhannya bagaimana ini dilihat dari sisi medis dan dari sisi syariat gitu ya dari segi psikologis, psikosomatik dan lain sebagainya. Insya Allah ini jadi refleksi buat kita. Tapi utamanya kelas ini diselenggarakan karena kekhawatiran kami yang juga mungkin hari ini kita terkena penyakit ain, tapi lebih daripada itu bisa jadi hari ini justru kita adalah pelaku-pelaku yang menyebabkan penyakit ain melekat pada diri seseorang. Mungkin saja keluarga, mungkin saja saudara, mungkin saja anak-anak kita yang mungkin sampai hari ini kita puji berlebihan kita kagum berlebihan, kita mungkin juga marah berlebihan tanpa disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nauzubillahi min zalik. Semoga ini tidak terjadi. Maka dari itu, kelas ini bisa terselenggara untuk jadi ruang introspeksi buat kita. Semoga apa-apa yang hari ini jadi tindak tanduk kita terutama dalam rangka kontrol emosi, dalam rangka mengontrol kekaguman, bagaimana menjaga nikmat, menjaga lisan dan menjaga pandangan. Ini bisa menjadi salah satu yang kita perbaiki seterusnya sampai ke depannya, insya Allah ya. Silahkan, link daftarnya sudah dikirim oleh teman-teman dari Titik Balik. Semoga bisa sama-sama kita akses dan kita bisa belajar di akhir pekan ini bersama-sama ya. Silahkan nanti insya Allah Kak Adira akan bantu proses daftarnya seperti biasa. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, Alhamdulillah pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita. Silahkan disiapkan mushafnya, disiapkan catatannya, siapkan hati dan pikirannya. Untuk yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Dan juga menganjurkan sekali untuk on cam. Kenapa? Karena kalau kita kajian-kajian offline, ketemu datang ke majelis taklim, kita bisa ngeliat ya langsung bagi energi, kemudian berbagi apa namanya kita fisiknya gitu ya hadir di sana, zohirnya jelas gitu ya. Maka dari itu secara energi bisa kerasa. Nah, kalau di ruang online
satu-satunya cara adalah dengan on cam. Walaupun tidak menyurutkan semangat untuk yang mungkin berhalangan on cam nggak apa-apa. Dia semoga pembelajarannya masih tetap maksimal. Tapi seperti biasa, kalau mau on cam, yuk kita sama-sama perhatikan visualnya dengan baik agar apa-apa yang tampil di layar ini yang baik-baik saja gitu. Jangan sampai yang nggak boleh kelihatan justru malah kelihatan gitu ya di layar ini insya Allah ya. Silahkan dipersiapkan dengan baik Bapak Ibu Ayah Bunda proses belajarnya pagi hari ini insya Allah ya. Ya Nogi juga mau ucapkan terima kasih banyak. Sudah kurang lebih 4 bulan ya menuju 5 bulan kita berjalan. Banyak sekali orang-orang yang support setiap program dakwah dari Titik Balik yang mungkin sejak awal Titik Balik diselenggarakan, kemudian 2 bulan selanjutnya, 3 bulan selanjutnya, atau mungkin yang baru-baru bergabung beberapa pekan ini, beberapa bulan ini, atau 1 bulan ke belakang ini yang sudah berkomitmen bukan hanya mendukung syiarnya, bukan hanya mendukung idenya, tapi juga mendukung dengan harta-hartanya. Nuga ucapkan jazakumullah khairan kathiran, khususnya kepada seluruh keluarga STB. Semoga apa-apa yang sudah Bapak Ibu Ayah Bunda keluarkan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung setiap program dakwah dari Titik Balik ini bisa kembali menjadi keberkahan hidup buat Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya. Amin ya robbal alamin ya. Insya Allah semoga bisa jadi manfaat buat kita semua. Silaturahim jadi semakin baik. Kemudian kita sama-sama berdoa semoga karena kita dikumpulkan di dunia, kita dikumpulkan di grup, kita dikumpulkan di Zoom. Semoga kelak Allah kumpulkan kita di surga-surganya nanti insya Allah ya. Karena insya Allah nuga jadi saksi Bapak Ibu Ayah Bunda untuk yang sangat-sangat berkomitmen dalam rangka mendukung setiap program dakwah Nuga jadi saksi. Setiap rupiah yang Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan itu sangat-sangat bisa memberikan nafas panjang terhadap proses dakwah khususnya dari Titik Balik. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, pagi hari ini kita akan belajar bersama guru kita yaitu Ustadz Farid Pradipta. Silakan yang mau raise hand dari sekarang sambil siap-siap dan Nuga mau cek dulu tadi. Kayaknya beliau sudah hadir. Nuga mau izin sapa-sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Ustadz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sudah enakan suaranya? Alhamdulillah, 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 Insya Allah sangat-sangat dalam kondisi yang mudah-mudahan prima ya. Alhamdulillah. Senang dengarnya Ustaz. Alhamdulillah Insya Allah. Baik izin Ustaz, seperti biasa mohon izin untuk bisa di-spill dulu mungkin kisi-kisinya. Kira-kira pembahasan pagi hari ini akan membahas seputar apa Ustaz? Baik, Bismillah. Kita hari ini masuk ke surah Ar-Rahman ayat 533 dari ayat 41 sampai dengan ayat 67. Nanti kita akan membahas terkait yang pertama, yaitu adalah wajah ahli neraka, ya, di mana Allah merefleksikan hati yang gelap di akhirat nanti direfleksikan menjadi wajah yang gelap sehingga tampak ya bahwasanya ahli neraka itu siapa aja. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar terkait dengan kunci surga. Apa sih amalan pembuka surga? Nah, itu ya. Seperti apa sih amalannya? Seperti apa sih kondisi batinnya? Nanti kita akan belajar di sana. Kemudian kita juga akan nanti mendapati di halaman ini tentang dua surga tertinggi dan dua surga di bawahnya. Ya. Dua surga tertinggi dan dua surga di bawahnya. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang bahwasannya setiap kebaikan tidak pernah sia-sia, setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Baik itu dibalas di dunia, kemudian juga bisa jadi Allah sempurnakan nanti di akhirat. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini di halaman 533. Kang Nuga. Demikian ya, Kang Nuga ya. Kami kembalikan kepada Kang Nuga. Baik, syukran Ustadz Farid. Insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda. Kalau mushafnya sudah disiapkan, catatannya sudah disiapkan, insya Allah kita sudah siap, sangat siap untuk belajar ya pagi hari ini. Tapi sambil siap-siap seperti biasa, kita nonton dulu. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Apakah kita korban atau justru pelaku yang menyebabkan penyakit ain? Pertanyaan ini penting karena di zaman sekarang, jawabannya seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang terlihat sepele. Hari ini kita hidup di era digital, era melihat dan dilihat. Nikmat dipamerkan, pencapaian dibagikan, wajah tubuh keluarga dan keberhasilan terus terpampang di layar. Dalam sejarah Islam, ada kisah sahabat Nabi, Sahal bin Hunayf. Ia jatuh sakit parah, hampir meninggal, bukan karena gaya hidupnya buruk, bukan pula karena tekanan yang berat. Ia hanya dipuji oleh sahabatnya.
dengan pujian yang tulus, namun diucapkan tanpa disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu kesehatan, kita memahami bahwa pikiran, emosi, dan lingkungan sangat memengaruhi kondisi tubuh. Di era media sosial, paparan pandangan, perbandingan hidup, rasa iri, dengki, dan kekaguman yang berlebihan terjadi setiap hari, bahkan tanpa kita sadari. Dan kisah tadi mengajarkan kita bahwa ada gangguan yang tidak selalu bisa dijelaskan hanya dari sisi fisik atau psikologis. Karena itu, penyakit ain perlu dipahami secara utuh dari sisi medis, psikologis, dan syariat. Dan oleh karena itu, kelas ini hadir sebagai ruang refleksi serta introspeksi bagi kita untuk bagaimana menjaga nikmat dan bagaimana menjaga lisan serta pandangan kita. Dan kemudian yang sudah semua, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Begitu pada saat ini perbincangan waktu dan kesempatan terbaik untuk dipersiapkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bunda, Bang Kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan seperti biasa ya, dijawab dulu salamnya di kolom komentar. Wah, kayaknya agak nge-freeze ya. Ini gambar saya ya. Saya mohon maaf ya. Suara saya jelas ya? Suaranya cukup jelas, walaupun mungkin gambarnya agak nge-freeze ini, agak patah-patah ya, karena saya lihat ini sinyal kami cuma sekitar 2 balok untuk hari ini. Baik. Baik ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil dijawab salamnya, saya izin juga mukadimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan, kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, karunia, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa Allah izinkan berada di dalam kebaikan sampai pada detik hari ini. Ya. Dan kita mesti banyak-banyak bersyukur, masih diberikan keistiqomahan. Tatkala banyak sekali di antara manusia-manusia di sekitar kita yang tidak Allah berikan keistiqomahan, tidak Allah berikan kesadaran, justru Allah biarkan dalam kelalaian. Dan tidak lain tidak bukan, selain memang disebabkan oleh diri kita sendiri. Allah itu kan bisa menghendaki segala sesuatu. Allah itu bisa menghendaki kita itu istiqomah dan taat. Tapi kenapa Allah tidak menghendaki sebagian dari kita? Ya karena kita tidak pandai itu mencari mukanya Allah, cari wajah Allah, itu cari perhatiannya Allah. Maka beruntunglah kita ayah bunda yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, berpekan-pekan ini sudah Allah ketuk hatinya. Dan kita berdoa kepada Allah dengan Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنtal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami menuju kesesatan setelah apa? Setelah Engkau berikan kami hidayah. Engkaulah antal wahhab, Engkaulah zat Rob yang maha pemberi, memberi tanpa batas, memberi yang kami butuhkan, yaitu adalah sebuah hidayah. Nah, ya, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, ayat ini bisa dikuatkan dengan satu ayat lagi, ayah bunda. Saya lupa ya ayatnya ya, di ayat berapa, cuman ayat ini di surah Al-Furqan, gitu ya. Ada kalimat begini dari Allah. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Apa kata orang-orang? Ya Allah, celakanya aku. Andai saja dulu aku tidak menjadikan si Fulan sebagai kawan dekatku. Kenapa demikian? Karena dilanjutkan ayatnya. Laqad adallani
dzikri ba'da idh ja'ani. Dia melalaikanku dari zikir, dia melalaikanku dari ketaatan, dia melalaikanku dari kajian. Ba'da idh ja'ani, setelah zikir itu, hidayah itu datang. Ternyata, ayah bunda, salah satu cara untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam zikir, istiqomah dalam kajian, itu adalah menghindari teman-teman yang berpotensi untuk menjerumuskan kita pada kelalaian. Maka, jangan sampai memilih teman itu sembarangan dan menyesal nanti di akhirat. Seperti kalimat tadi, ya wailata laitani. Ya Allah, alangkah menyesalnya diriku. Seperti itu ayah bunda. Jadi carilah teman-teman yang baik. Ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya izin dulu nih, mau sapa. Gimana kabarnya hari ini? Ada gak yang memang mungkin ya sehat? Ya alhamdulillah ya. Mungkin kalau ada yang sakit atau ada yang kurang enak badan, nggak apa-apa, ditulis aja. Kita doakan nih. Mudah-mudahan yang sakit, yang kurang enak badan, mudah-mudahan Allah jadikan penggugur dosa. Masya Allah. Kemudian Allah Allah angkat derajatnya. Kemudian mudah-mudahan juga segera Allah sembuhkan ya. Mudah-mudahan supaya bisa beraktivitas seperti sebagaimana seharusnya. Alhamdulillah baik, semangat, Masya Allah. Sambil jagain ibu yang kurang sehat. Masya Allah. Mudah-mudahan ibunya cepat sehat ya, Kak atau Bunda Syaza. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya atas respon-responnya semuanya. Baik, Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, pembengkakan jantung. Allah. Kak Endang Rahayu dari Bekasi, yang mudah-mudahan kita doakan ya Kak Endang Rahayu, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dikuatkan hati fisiknya, semoga ridho ya dengan segala apa yang sudah Allah takdirkan, dan mudah-mudahan juga menjadi jalan penghapus dan penggugur dosa-dosa di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, bang kakak, kita akan lanjutkan tadabur kita, melanjutkan tadabur yang mungkin kemarin sudah disampaikan. Kalau tidak salah kemarin jadwal Ustadz Indra, kita masuk di halaman 533. Silakan buka dulu mushafnya, halaman 533. Quran surah Ar-Rahman, tepatnya pada ayat yang ke-41. Insya Allah kita akan mulai seperti biasa dengan tilawah terlebih dahulu ya. Silahkan ayah bunda yang ingin tilawah, ini mungkin pembagiannya sekitar berapa orang ya? Sebentar. Satu, kemudian eh, eh, mungkin sekitar 4 atau 5 orang ini ya, boleh ya, silakan. Ini di layar saya yang tampak raise hand ini sementara cuman Bunda Umi Amrin. Nah, saya mohon izin, Bunda. Ini ada Kak Hilda juga, Bunda Hilda dari Medan, tapi nanti ya Bunda ya. Kita mulai dulu dari Bunda Umi Amrin. Dari Umi Amrin, mohon untuk dibacakan Arab dan artinya ayat 41 sampai 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Surah Ar-Rahman 41 sampai 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful muslimuna bisimihim fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pas. Artinya, orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih juga Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. يعرف Orang المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Yu'rafu itu, ayah bunda, dari kata arafa, ta'aruf, artinya mengenal. Ya. Yu'rafu, berarti dia Allah mengenali al-mujrimun, orang-orang mujrimun, orang-orang berdosa. Nanti Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, bahkan sebagian besar nanti banyaknya manusia itu mengetahui orang-orang berdosa bisimahum, dari tanda yang ada pada wajahnya, dari tanda yang ada pada wajahnya. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Kemudian ketika tanda itu sudah tampak, kemudian ketika nanti orang-orang berdosa itu di hari kebangkitan itu sudah ditampakkan wajahnya seperti apa dengan ciri-ciri tertentu, maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menarik ubun-ubunnya yang merupakan puncak tertinggi dari tubuh manusia, dan juga menarik kakinya yang merupakan yang merupakan tempat terendah dari badan manusia. Ditarik dengan disentak dengan sangat luar biasa, diseret ke dalam neraka. Inilah gambaran bagaimana nanti orang-orang berdosa di hari kiamat. Nah, sekarang kita akan coba telaah beberapa hal di sini ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang berdosa itu nanti tampak, ada tanda-tandanya. Bisimahum, tanda-tandanya itu nanti tampak pada wajah. Apa yang tampak pada wajah orang ini? Nah, jadi gini, ayah bunda, orang berdosa itu, gitu ya, nanti dikenal dengan tanda-tandanya karena dosanya itu sudah bocor. Dosa yang mungkin awalnya dia sembunyikan saat di dunia itu bocor. Orang berdosa itu seperti sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap yang berdosa di antara Bani Adam itu akan muncul titik hitam di hatinya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la ya'malu dhanba, yang melakukan perbuatan dosa, fayaswaddu qalbahu, hatinya akan menghitam. Jadi ketika di dunia, orang-orang berdosa itu memiliki hati yang pelan-pelan menghitam. Satu titik, satu titik, satu titik, seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali, setiap orang yang berdosa itu kalau ibaratkan sebuah jendela, ya kan? Satu titik, satu dosa, satu titik, satu dosa, satu titik lagi satu dosa, hingga nanti banyaknya titik-titik kecil itu membutakan, ya apa, menutupi semua hatinya. Cuman, ayah bunda, ini kan tidak kelihatan ya kalau kita sedang di dunia. Banyak kok orang yang kelihatan soleh, tapi mohon maaf, mungkin juga banyak dosanya gitu ya. Ada orang yang kelihatannya taat, rajin ke masjid juga, jangan-jangan hatinya gelap. Ada juga kita mungkin ya, rajin kajian, saya mungkin rajin ngisi kajian, tapi jangan-jangan ada titik-titik dosa yang menggelapkan hati sehingga hati ini tidak peka ya dengan kemaksiatan. Nah, banyak orang kalau di dunia itu tidak kelihatan ya semua itu. Cuma nanti kalau sudah sampai pada akhirat, dosa kita sudah mulai bocor. Hitam-hitam yang awalnya ada di hati bergeser menjadi hitam-hitam yang tampak di wajah. Ini dikuatkan lagi, ayah bunda, ayat ini juga bisa kita kuatkan dengan Quran surah Abasa, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, terutama di ayat-ayat terakhir itu ya, kalau tidak salah 3 ayat terakhir ya, di surah Abasa itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan pada hari itu ada pula wujuhu, orang yang memiliki wajah, yauma idzin 'alaiha ghabarah. Surah Abasa ayat 40 ya. Surah Abasa ayat 40, surah 80 ayat 40. Pada hari itu ada orang yang wajahnya suram, tertutup debu, ter tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah.
Mereka itu adalah orang kafir yang durhaka. Jadi seseorang nanti yang kafir, mujrimun, yang banyak dosanya, itu nanti di hari kiamat akan tampak yu'rafu, dikenali mereka. Mereka itu dikenali, kembali ke surah Ar-Rahman ya. Mereka dikenali dari tanda yang ada pada wajahnya, yaitu wajahnya hitam legam dan suram. Nah, makanya ayah bunda, nanti di hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kita selama di dunia. Amal apa yang kita bawa nanti saat kebangkitan? Ayah bunda silahkan cek. Kita nggak bisa saling menjust ya. Kita nggak bisa saling menjustifikasi. Yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita. Yang paling tahu tentang amal buruk yang kita istiqomahkan adalah diri kita. Yang tahu tentang apa sih amal maksiat yang kita istiqomahkan adalah diri kita. Nah, sekali lagi saya sampaikan, simahum, nah, ya, ini catatannya, simahum adalah tanda pada wajah mereka berupa hitam, hina, dan tertunduk disebabkan bekas dosa yang mereka rawat ketika di dunia. Ini yang disampaikan Imam Al-Qurtubi ya. Ketika Imam Al-Qurtubi, Assalamualaikum, kita sedang bahas halaman berapa Ustadz? Halaman 533. Imam Al-Qurtubi mengatakan simahum itu adalah tanda pada wajah orang yang berdosa berupa hitam, hina, tertunduk, suram disebabkan bekas dosa yang mereka rawat ketika di dunia. Nah, ya. Kalau kata Imam Ibnu Katsir begini, wajah mereka menghitam, mata mereka terbelalak, ya, dan raut wajah mereka menungkup penuh kehinaan karena selama ini dosa batin, karena selama di dunia ada dosa batin yang mereka sembunyikan. Seperti itu. Sehingga di dunia kita bisa tampak alim tapi curang. Di dunia kita bisa tampak santun tapi zalim. Di dunia kita bisa tampak taat tapi licik, ya. Sehingga tapi nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa disembunyikan ayah bunda. Kita akan tampil seperti sebagaimana adanya diri kita. Dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Seperti yang sebagaimana disampaikan di dalam Quran surah An-Naba ayat 39. Dzalikal yaumul haqq. Hari itu adalah hari yang pasti terjadi. Dari yaumul haqq. Sampai lupa saya stop. Dzalikal yaumul haqq. Kemudian faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang menghendaki jalan menuju Allah, dia akan mendapati Allah sebagai tempat kembali. Inna anzarnakum azaban qariba. Kata Allah, kami sudah mengingatkan engkau tentang adanya azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari nanti ayat 40 ya. Pada hari di mana nanti manusia akan melihat semua apa-apa yang telah dilakukan oleh tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kemudian orang-orang kafir berkata, andai saja dulu aku menjadi tanah. Maka nanti di hari kiamat semua akan ditampakkan. Kita sudah tidak bisa lagi menghindar dan Allah akan merefleksikan semua dosa kita. Nah, seperti itu ya. Kemudian ayatnya kita lanjutkan ayah bunda, fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. An-nawasi itu artinya adalah ubun-ubun, aqdam artinya adalah kaki ya di sini ya. Ya, kaki. Bagian bawah badan maksudnya. Nah, di sini artinya adalah di dalam tafsir ini adalah puncak kehinaan karena manusia diseret seperti hewan yang tidak punya kehormatan. Ayah bunda mungkin pernah ya benci sama hewan gitu ya, nggak seneng gitu ya. Mungkin karena buat dia pupnya sembarangan gitu ya. Kadang orang kalau sudah benci sama sesuatu, nggak seneng gitu ya, geram dia. Itu apa-apa aja ditarik tuh. Dapat kepalanya, tarik kepalanya. Dapat kakinya, tarik kakinya. Nah, seperti itulah nanti malaikat memperlakukan orang-orang yang berdosa. Karena saking geramnya dengan orang-orang pendosa. Jangan kita ngomong orang pendosa. Ibarat aja kita pendosanya gitu ya. Nah, gitulah nanti malaikat akan memperlakukan kita kalau kita seorang pendosa. Bayangkan ya bunda ya. Bayangkan. Ditarik ubun-ubunnya, disentak kuat. Ditarik juga kakinya, disentak kuat.
oleh malaikat. Nah, sekarang coba bayangkan. Saya baca kembali ayat 41. Ayah bunda bayangkan kondisinya. Gitu ya. Orang berdosa kan tampak nanti wajahnya menghitam, hina, suram, tertunduk ketakutan. Kemudian disentak ubun-ubun dan kakinya. Saya akan bacakan ayatnya dalam bahasa Arab. Ayah bunda langsung refleksikan ya. Telinganya mendengar, otak kirinya mengingat-ingat bahasa Arabnya, otak kanannya membayangkan ya. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Seperti itu ayah bunda. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ini sebagai perenungan ya, jeda. Sebagai jeda perenungan oleh Allah supaya ketika membaca ayat ini kita mengingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Nah, lantas kenapa kita masih mendustakan Allah seperti itu? Kemudian hadhihi jahannam. Lihat ayah bunda. Kenapa Allah menggunakan kata hadhihi di sini? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah jahannam yang dulu didustakan oleh orang-orang berdosa. Lihat, Allah tidak menggunakan kata fazuku. Biasanya kalau Allah bicara tentang neraka itu ayah bunda, Allah akan menggunakan kata rasakanlah. Berarti Allah sedang melempar orang itu ke neraka. Tapi ini menggunakan isim isyarat. Inilah jahanam. Seolah Allah sedang ingin menyiksa orang-orang berdosa itu secara psikologis. Gini ayah bunda. Kalau ibarat gini. Seseorang itu dapat hukuman mati. Kemudian dia tidak langsung dieksekusi. Dia ditampakkan dulu hukuman mati orang lain. Sedangkan hukuman matinya masih sekitar 2 pekan. Dia lihat orang lain dihukum mati dengan cara disetrum, dengan cara dipancung, misalnya ya, dengan cara ditembak, ditampakkan itu kepada penjahat ini. Selama 2 minggu itu, apakah penjahat ini bisa hidup dengan tenang? Tidak. Dia akan tersiksa secara psikologis. Nah, Allah itu tidak sekedar menyiksa fisik orang-orang berdosa nanti di akhirat. Yang Allah siksa juga bahkan adalah siksaan psikologis. Supaya kita lebih takut lagi. Bayangkan, dia udah tahu dia bakal masuk neraka. Tapi Allah belum masukin dia tuh. Dan Allah tampakkan dari kejauhan. Hadhihi jahannam. Ini neraka, ini jahannam tempatmu nanti kembali. Itu orang selagi nunggu antrian masuk neraka itu udah takut duluan. Nah, jadi seperti itulah ya retorika yang Allah gunakan pada ayat ini sebagai penguat siksaannya. Supaya apa? Supaya kita lebih takut lagi kepada siksa neraka jahanam. Ya. Ayah bunda mungkin hari ini ya, sekali lagi ya, hari ini akhirat itu cuma cerita lah. Tapi nanti dunia yang tinggal cerita. Maka ayah bunda harus meyakini betul, mengimani betul ayat ini. Kadang ayah bunda, yang paling menyeramkan itu bukan kematian. Yang paling menyeramkan itu setelahnya. Lihat sekali lagi saya sampaikan, yang paling menyeramkan itu bukan kematiannya. Yang menyeramkan itu nanti setelahnya, yaumul hisabnya, itu yang menyeramkan. Tempat kembalinya, itu yang menyeramkan. Kita kembali kemana, itu yang menyeramkan. Kalaulah seandainya kita kembalinya ke neraka, litori nama Aba, sebagai orang yang melampaui batas, nerakanya menjadi tempat kembali, itu yang paling menyeramkan. Kematian tidak menyeramkan ayah bunda. Mati kita tetap hidup setelah itu, hidup di alam yang baru. Tapi yang paling menyakitkan itu, menyeramkan itu adalah kehidupan setelah itu, gitu ya, kehidupan setelah kita mati. Nah, seperti itulah ayah bunda. Oke, jadi hadhihi jahannam. Inilah neraka sebagai siksaan psikologis yukadzibu bihal mujrimun yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya di ayat 44, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berkeliling di sana antara air yang mendidih. Bunda, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 44 ya.
Di sini disebutkan mereka berkeliling, berputar-putar ya. Ya tufu itu artinya berputar-putar tanpa henti. Ya, berputar-putar tanpa henti, tidak diam dan tidak pernah selesai. Kenapa demikian? Karena mereka kepanasan di sana. Dan luar biasanya, di sini menggunakan kata hamim. Hamim itu air mendidih yang dijadikan Allah sebagai minuman. Lihat, kalau ayah bunda, kan kita dulu sudah tadabbur surah An-Naba ya. Di surah An-Naba itu kan ada kalimat begini. La yazukuna fiha bardau wala syaraba. Mereka di dalam jahanam tidak merasakan rasa dingin barda wala syaraba, tidak juga mendapatkan minuman illa hamimau wa ghassaqo. Hamim, kecuali hamim dan ghassaqo, kecuali air mendidih dan nanah. Jadi air mendidih dijadikan minuman. Bayangkan bunda, nih kita bayangkan ya ayah bunda ya, masuk neraka, panasnya luar biasa, dipenuhi dengan siksaan para malaikat. Kemudian kita kelelahan meminta kepada Tuhan untuk istirahat, kehausan. Yang Allah berikan justru bukan air dingin, yang Allah berikan adalah justru air yang mendidih. Berpindah dari satu panas ke panas yang lainnya. Berpindah dari panas sekedar panasnya neraka, bertambah menjadi panasnya air mendidih yang diminum yang dapat menghancurkan perut. Itulah siksa neraka. Gitu ya. Makanya menyakitkan sekali. Jangankan minum air mendidih, ayah bunda. Ayah bunda ngeteh, airnya baru mateng, itu melepuh itu lidah. Itu udah luar biasa sakitnya. Dan sakitnya nggak hilang sekejap. Bahkan sampai sore juga lidah kita masih nggak enak itu. Apalagi, apalagi siksa neraka yang sangat luar biasa itu. Disiksa oleh para malaikat, diikat dengan tanaman berduri, memakan buah zakum, di mana buah zakum ini kalau dimakan durinya menusuk-nusuk perut, diberi air mendidih, diberi nanah yang sangat bau, dan nanah yang sangat bau ini bukan nanah yang Allah ciptakan di neraka, tapi nanah yang Allah ambil dari penghuni neraka, berarti nanah orang yang kita minum. Itu sangat-sangat, oh, nggak kebayang lah itu kalau mau dilakukan di dunia. Kalau mau, kalau kalau ada yang berani melakukan itu di dunia, itu aneh sekali orang itu tuh. Nah, ya, gitu ya. Nanti apa nih? Kayaknya bagus ini komentar ini sebentar. Iya benar, saya pernah ngerasain minum masih kepanasan. Oh, minum masih kepanasan. Saya kira pernah ngerasain minum nanah itu. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kan tadi yatufu bainaha wa baina hamimin an. Dan mereka hanya berputar di neraka, berputar dari panas menuju air panas, menuju nanah, siksaan dan seperti itu terus sampai waktu yang tetap Allah tentukan. Nah, kemudian di sini dilanjutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi kah yang kamu dustakan? Ya. Baik, saya coba bacakan ayatnya. Ayah Bunda, kembali. Ayah Bunda coba renungi ya, sesuai refleksikan, bayangkan di dalam otaknya apa tadi yang sudah saya jelaskan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan Bunda Hilda dari Medan. Mohon dibantu ya, dibacakan Quran Surah Ar-Rahman
ayat ke-46 sampai dengan, ini agak panjang ya, mohon izin. Ayat 46 sampai dengan, oh nggak usah lah, sampai dengan, nggak usah agak panjang, sampai dengan ayat 51. 46 ayat sampai 51. Silakan Bunda Hilda. Ya Ustaz, 46 Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dawata nah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani tajriyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Sampai 51 Ustaz? Sampai 51 saja. Gak apa-apa Bunda. Sudah Ustaz. Artinya. Oh, satu. Dan barang siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam dua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda. Ayat 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan menghadap Tuhannya, saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada ciri-ciri orang yang mendapatkan surga atau mendapatkan surga. Orang-orang yang beriman, salah satu ciri-cirinya adalah waliman khofa maqama rabbih. Waliman khofa maqama rabbih. Ya, yaitu adalah ketika seseorang itu takut saat menghadap Tuhannya. Nah, waliman khofa maqama rabbih. Kata kuncinya di situ ya. Khofa maqama Rabbih. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengabadikan orang-orang yang mendapatkan surga itu sebagai ciri-ciri pertamanya bukan orang yang sekedar banyak amalnya, tapi adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, dan takut ini bukan takut yang abstrak. Allah langsung jelaskan takutnya adalah takut saat berhadapan langsung, takut saat amal dibuka, saat takut pada hari pembalasan. Sehingga mereka menyiapkan diri untuk bertemu dengan Allah di pada hari pembalasan pada saat itu. Ya. Jadi takutnya di sini penuh dengan kesadaran saat di dunia. Nah, takut ini adalah takut yang menghidupkan, bukan takut yang melumpuhkan. Makanya menggunakan kata di sini Allah memasukkan kata khofa maqama rabbih, takut ketika bertemu dengan Tuhannya sehingga hidup hati dan amalnya. Nah, dan kita bisa perhatikan ayah bunda, Allah tidak mengatakan dan orang-orang yang beribadah. Di sini Allah mengatakan dan orang-orang yang takut ketika bertemu, berdiri, berhadapan dengan Tuhannya. Kenapa? Karena inti dari sebuah ibadah itu adalah rasa takut ayah bunda. Kalau kita beribadah tanpa rasa takut, maka kita akan temukan ada orang walaupun sholat tapi masih suka gibah. Ada orang sudah puasa tapi masih suka dusta. Ada orang eh, ada orang rajin sedekah tapi masih suka menzolimi orang lain. Itu ketika ibadah tidak dilandasi dengan rasa takut. Dan kalau ibadah sudah tidak dilandasi dengan rasa takut, maka berlakulah salah satu hukum Allah yang Allah abadikan, salah satunya di Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 23 kalau tidak salah. Bunyinya begini. Wa qadimna ila ma amilu min amalin haba'am mansura. Dan nanti hari itu, kata Allah,
mereka akan menemukan amal-amal mereka seperti gunung banyak, tetapi akan hancur berhamburan menjadi debu tanpa tersisa sedikit pun. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan karena mereka banyak beramal, banyak berbuat, tetapi tidak mampu menahan diri karena tidak takut kepada Allah. Nah, kenapa demikian? Karena sekali lagi ya, takut inilah ayah bunda yang menahan lisan kita dari dusta. Takut inilah yang menahan mata kita dari yang haram. Takut inilah yang menahan tangan kita dari berbuat yang zalim. Takut itulah yang menjadikan hati kita terhindar dari riya. Kalau seseorang beribadah tanpa dilandasi rasa takut, maka punya potensi dia beribadah tapi tetap riya. Punya potensi dia beribadah tetapi tetap zalim. Punya potensi dia beribadah tetapi tetap dusta. Maka makom yang bagus bagi kita sebagai seorang muslim selain beribadah kepada Allah adalah mendapati diri kita sebagai orang yang betul-betul takut. Nah, itu ya. Makanya di sini ayah bunda disebutkan waliman khofa dan bagi siapa yang takut. Nah, ya. Jadi hadirkanlah rasa takut itu ayah bunda kepada diri kita dan ini harus dengan kajian khusus dia kalau mau membangkitkan rasa takut ya. Memang kajian-kajiannya seputar hari kiamat, nah, seperti itu, seputar azab neraka dan sebagainya. Kemudian bagi orang yang takut jannatan akan mendapatkan bagi mereka ada dua surga. Nah, dua surga di sini adalah dua surga yang paling tinggi ya maksudnya ya. Jadi dua surga yang diabadikan di sini adalah dua surga yang paling tinggi. Karena nanti akan ada dua surga lainnya. Seperti apa surga itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan. Di dalam surga itu ada aneka pepohonan dan buah-buahan. Dulu sudah saya sampaikan ya, apa maksud pepohonan dan buah-buahan ya. Bahkan buah yang paling sulit untuk tumbuh di daerah kita ada di surga. Sebagai gambaran bahwa saya di surga itu segala apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ngefans sama Syahrukan misal, pengen ketemu Syahrukan di surga. Allah hadirkan itu Syahrukan kalau memang mau begitu gitu ya. Jadi hal-hal yang mustahil, hal yang sulit pun akan diberikan oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 50-nya. Fihi ma ainani tajriyan. Dan di dalamnya juga selain ada pepohonan, taman yang indah, di dalam taman itu banyak buah-buahan, buah-buahannya beraneka ragam, beraneka rasa, beraneka warna, dan di dalamnya juga nanti kita dapati ada mata air yang mengalir, yang kita bisa minum sepuasnya dengan berbagai macam rasa. Di surah Muhammad itu disebutkan ada sungai nanti yang laban, yaitu susu. Ada sungai yang khomer tapi tidak memabukkan. Ada sungai yang memang air jernih. Terserah ayah bunda nanti mau minum apa di sana. Hari ini di dunia kita menahan untuk minum yang haram, gitu ya. Tapi nanti di surga khomer itu sudah dihalalkan oleh Allah, tapi khomer yang tidak memabukkan. Kemudian Allah melanjutkan lagi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi kah yang kamu dustakan? Oke. Kita lanjut ya, kita agak cepat ya karena saya ingin langsung segera sampai pada ayat yang ke-60. Kita lanjutkan ayat 52. Ayat 52 sampai dengan ayat yang ke-60. Berarti di sini ada Umi Syafiq ya, ayat 61. Dari ayat 52 sampai 61. Silakan Umi Syafiq. Baik, Ustaz. Dari 51 sampai 56 ya, Ustaz. 61. Dari 52 sampai 61. 52 sampai 56 ya, sampai 56. Saya ulangi ya Bunda, dari 52 Ya, sampai sampai 61. 66. 61. 61. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Yang Sudah Ustaz? artinya, Artinya. Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra yang tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia manapun, manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Bunda. Kita melanjutkan ciri-ciri surga ya, ayat Bunda ya, yang ke-52, ayat 52, ciri-ciri surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang takut ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ciri-cirinya yang berikutnya adalah ayat 52, fihi ma min kulli fakihatin zawjan, yaitu adalah di dalamnya terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah kembali mengajak kita merenung. Nikmat Tuhanmu mana lagi kah yang kamu dustakan? Kemudian Allah lagi melanjutkan, muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Kemudian dan mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutra yang tebal dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Nah, ini gambaran saja ya. Ini gambaran surga yang Allah berikan kepada kita. Jadi banyaknya psikologi surga, gambaran surga untuk menyentuh psikologi yang Allah berikan di dalam Al-Quran ini, ayah bunda, banyaknya menyesuaikan pada redaksi-redaksi untuk menggugah orang-orang kafir Quraisy ya. Makanya di sini permadani yang terbuat dari sutra, buah-buahan yang dapat dipetik, karena memang pada saat itu di Arab, di Arab khususnya di kota Nabi itu hal-hal seperti ini sulit untuk didapatkan. Jadi sekali lagi surga Allah berikan gambaran seperti ini untuk menjelaskan kepada kita di sana hal paling sulit sekalipun yang hendak kita dapatkan di dunia itu bisa didapatkan. Nah, seperti itu. Misal ayah bunda mungkin punya cita-cita punya mobil mewah gitu ya. Maka nanti di surga itu gampang bagi Allah untuk mewujudkannya. Dan itu lebih kekal ya. Ustadz di surga lama, terlalu lama kita masuk surga Ustadz di dunia lah gitu ya. Dunia ini justru sebentar gitu ya. Di surga nanti kita abadi. Di surga kalau mau flexing lah gitu ya. Silahkan. Walaupun ya kalau kita flexing orang lain juga bisa flexing karena orang lain juga bisa minta apa saja kepada Allah. Kemudian ayatnya kita lanjutkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan di dalam surga itu ada bidadari 56 ya.
fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insu qablahu walajan. Terdapat bidadari-bidadari yang cantik, ya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya dan jin. Jadi ada wanita-wanita cantik, ya, bidadari-bidadari cantik bagi bapak-bapak, ya, dan bagi ibu-ibu saya nggak tahu ya namanya, ya. Rasanya bidadara itu bukan nama yang pas gitu, ya. Mungkin pangeran-pangeran yang tampan, gitu, ya, yang nanti akan membersamai di surga itu. Dan mereka adalah yang tidak pernah disentuh sama sekali. Jadi memang maksudnya adalah kan gini, ayah bunda. Kita kalau di dunia ini punya orang yang kita cintai, orang yang kita cintai pernah disentuh orang lain, kan rasa gimana gitu ya, nggak seneng gitu. Tapi bidadari-bidadari, pangeran-pangeran ini adalah yang tidak pernah disentuh. Jadi memang diciptakan khusus untuk melayani kita saja gitu ya, bagi yang masuk surga. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka di sana seakan-akan seperti permata yakut dan marjan, beningnya luar biasa. Nah, sekarang saya berhenti di sini dulu. Saya ingin mengajak kita merenungi waliman khofa maqama rabbih jannatan. Sebentar, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, yang paling menakutkan itu bukanlah kematian. Seperti yang kami sampaikan di awal, yang paling menakutkan itu bukanlah kematian, tapi momen setelah kematian. Karena mati itu cepat. Tapi berdiri di hadapan Allah itu lama, bahkan kekal dalam ingatan. Ketika kita mati itu sebentar, tapi yang lama nanti adalah di yaumuddin, menunggu antrian, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap dihisap dan dibongkar kedok asli kita, ditampil refleksikan hati kita ke wajah kita. Maka bayangkan suatu hari nanti di tengah padang gurun yang sangat luas, bukan bersama keluarga, bukan bersama jamaah, bukan bersama teman, bukan bersama ustadz, bukan bersama anak, sendirian. Dipanggil satu persatu, dipanggil nama kita. Fulana binti Fulan. Fulan bin Fulan. Mendekatlah. Kalaulah misal ketika kita mendekat kepada Allah, misalnya ya bunda, hari ini, kalau Allah hari ini bertanya kepada kita, mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Apa alasan kita ya bunda? Kalau ditanya, mengapa kamu kajian? Apa alasan kita? Mengapa kamu bantu tetanggamu? Apa alasan kita hari ini? Mengapa kamu bantu orang? Apa alasan kamu hari ini? Apa alasan kita hari ini? Mengapa kamu berbakti pada suamimu? Apa alasan kita hari ini? Betul-betulkah kita tulus ikhlas karena Allah melakukan semua itu? Ataukah memang hanya modus? Hati terdalam kita yang biarkan menjawab. Mulut bisa berkata apa saja. Tapi nanti di hari kiamat, kita sudah tidak bisa berbohong. Gitu. Apakah kita akan berkata, karena semua orang juga begitu? Atau jangan-jangan ketika Allah pertanyakan semua tindakan kita selama di dunia, kenapa kamu melakukan itu, kata Allah. Misal kita ikut-ikutan yang viral, kita ikut-ikutan speak up, kita ikut-ikutan ngomongin orang di media sosial. Kemudian Allah nanti di hari itu, dikala kita berdiri sendirian, Allah tanya, kenapa kamu lakukan itu? Lalu kita jawab kepada Allah dengan jawaban yang sangat lucu dan menggelikan. Karena semua orang melakukan itu, ya Allah. Kira-kira jawaban itu tepat atau salah itu? Maka ayah bunda bang kakak, mulai hari ini, khofa maqama rabbih. Takutlah kepada Tuhan, perhatikan semua tindak tanduk kita, perhatikan apa-apa yang kita lakukan, dan tanya, kalau saya lakukan ini, kalau nanti saya berdiri di depan Tuhan, kalau Allah tanya kenapa saya lakukan ini, apa ya jawaban saya? Kalau jawaban kita hanya sekedar, ya Allah saya ikut-ikutan ibu ini, ya Allah saya ikutan ibu itu, ya Allah saya ikutan kebanyakan orang, ya Allah saya ikut-ikutan di media sosial, maka itu jawaban yang sangat lucu dan menggelikan.
Tapi kalau Allah tanya, kenapa kamu lakukan itu? Karena saya belajar begini ya Allah, saya temukan salah seorang ustadz mengajarkan kami ayatmu dan mengatakan begini-begini. Itu baru top banget, TOP BGT. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan, tidak bisa kita pertanggungjawabkan ayah bunda. Maka setiap kali kita mau melakukan sesuatu, tanya lagi. Kalau saya lakukan ini, lalu kalau Allah tanya kenapa saya lakukan ini, jawaban saya kira-kira apa ya? Kalau jawaban kita adalah jawaban yang lucu, menggelikan, dan menggemaskan, mending jangan dilakukan deh. Tapi kalau jawaban kita berdasarkan iman, berdasarkan ilmu, berdasarkan keyakinan, silahkan ayah bunda lakukan. Nah, itu ya. Silahkan ayah bunda lakukan. Karena gini ayah bunda, bukan karena kita berani untuk bermaksiat terkadang, tapi karena kita lupa bahwa kita akan ditanya oleh Tuhan, ditanya oleh Allah. Banyak kita itu melakukan maksiat bukan karena kita berani bermaksiat, tapi karena kita lupa kita akan maqama rabbih, kita akan berdiri di hadapan Allah. Nah, itu ya ayah bunda ya, sebagai perenungan untuk ayat waliman khofa maqama rabbih sampai dengan ayat-ayat surganya ya, supaya kita masuk ke dalam surga. Kemudian di ayat 60 di sini disebutkan, Masya Allah ini, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Nah, ayah bunda, ihsan di sini menurut Imam Al-Qurtubi ada dua. Ihsan dalam bentuk ibadah dan ihsan dalam bentuk muamalah. Ihsan dalam hablu minallah dan ihsan dalam hablu minannas. Jadi setiap kali kita berbuat baik dalam bentuk ibadah kepada Allah, maka balasannya pasti juga akan kebaikan. Apa kebaikan apa? Kata Imam Al-Qurtubi, fit dunia wal akhirah. Balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi siapapun yang taat kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia apa yang dia dapatkan? Di dunia dia akan mendapatkan penjagaan. Makanya Nabi Muhammad pernah berkata kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, maka orang yang taat kepada Allah, dia akan mendapat kebaikan berupa penjagaan. Seperti sebagaimana Nabi Yusuf. Seperti sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim taat kepada Allah. Ketika dibakar, Allah jaga. Dengan cara kuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Dijadikan api itu menjadi dingin. Seperti Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus itu taat kepada Allah, Allah selamatkan Yunus dari 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan malam, dan kegelapan dasar laut. Seperti sebagaimana Musa yang taat kepada Allah. Ketika Musa dikejar Fir'aun, maka tongkat Musa dapat membelah lautan. Karena Allah jaga. Karena Nabi Musa taat kepada Allah. Balasan Nabi Musa berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan pula. Nabi Isa alaihissalam ditolong oleh Allah, diangkat ke langit. Karena Nabi Isa alaihissalam telah berbuat baik, telah berbuat ihsan. Maka balasan Allah juga ihsan. Itu dengan Allah. Dengan manusia pun sama, ayah bunda. Ayah bunda, agama Islam itu agama yang tidak egois. Sampai-sampai ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Tahu gak kalian apa yang lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku, kata Nabi. Tidak tahu ya Rasulullah, tolong beritahu kami. Jika kalian keluar dari rumah kalian, membantu saudara kalian, memenuhi hajat saudara muslim kalian seharian, lebih aku cintai daripada kalian i'tikaf di masjidku, di Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Jadi misal ayah bunda nih, Ramadan nih. Biasanya kan Ramadan tuh ada umroh Ramadan. Hampir sebulan penuh biasanya. I'tikaf ayah bunda di Masjid Nabawi. Lalu ada 1 orang lagi, dia menunda umrohnya. Dia tinggalkan umroh Ramadannya. Dan lebih memilih membantu saudaranya yang ada di Aceh. Berangkat dia sebulanan. Buka puasa sama masyarakat Aceh. Hantarkan bantuan. Itu lebih Allah cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabi. Ini bukan kata saya ya, ini kata Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya. Gitu ya. Bahwasanya memenuhi hajat, membantu saudara muslim yang membutuhkan, itu lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku selama sebulan. Dan beruntungnya Indonesia hari ini. Beruntung bagi orang-orang yang tidak diuji.
Allah telah datangkan ujian di Aceh, di Sumatera, dan kita punya kesempatan yang lebih mudah untuk mendapatkan pahala. Nah, ya, maka bagi siapa yang punya kemampuan untuk membantu masyarakat di sana, memenuhi hajat-hajat masyarakat di sana, ayo bantu. Nah, karena itu lebih Allah cintai. Lebih Nabi cintai gitu ya, daripada iktikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabi bagus ya, tapi kalau dibandingkan dengan yang ini, menurut redaksi hadis ini, lebih Allah cintai untuk membantu. Nah, gitu ya, memenuhi hajat, berbuat ihsan kepada orang lain. Dan siapapun yang berbuat ihsan kepada orang lain, ayah bunda pasti dibalas dengan kebaikan. Minimal, kalau ada orang yang pandai balas budi, orang yang pandai balas budi ini akan membalas kita dengan kebaikan. Kalau bukan orang ini, pasti orang lain. Guru kami, ayah bunda, pernah punya cerita masuk ke tol. Itu ada orang salah masuk pintu gitu ya, salah masuk gerbang. Sehingga kesusahanlah orang yang salah masuk gerbang ini. Guru kami mengalah dengan cara mundur sedikit gitu ya. Meminta jalan kepada yang di belakang mobilnya untuk mundur. Supaya orang ini bisa masuk ke antrian. Apa yang terjadi ayah bunda? 1 minggu setelahnya, guru saya yang salah masuk tol. Dan dia berusaha untuk keluar mundur. Apa yang terjadi? Karena dia minggu lalu ngebantu orang lain. Minggu ini, Allah yang bantu guru kami itu. Ternyata orang lain juga turut berempati kepada beliau karena beliau sebelumnya berempati kepada orang lain. Tapi mungkin beda cerita kalau seandainya guru kami ini egois. Gitu ya. Nggak mau tahu. Mungkin di minggu ini di mana dia kesulitan, orang lain juga tidak akan berempati kepadanya. Maka ayah bunda, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ayo kita buat banyak-banyak kebaikan. Ayo kita lakukan banyak-banyak kebaikan, bantu orang, empati pada orang, peduli pada orang. Makanya di dalam syariat kita ada zakat, ada sodakoh untuk mengajarkan kepada kita senantiasa bantu orang lain. Makanya di dalam surah Ad-Duha Allah juga sudah menjelaskan ketika Allah menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, lalu Allah bantu. Ketika Nabi Muhammad sudah punya keluarga, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada anak-anak yatim, janganlah kamu menghardiknya. Janganlah kamu mengabaikannya. Allah mengingatkan itu. Jadi kalau kamu sudah ditolong oleh Allah, tolonglah orang lain. Nah, itu ya. Nah, ini sebagai motivasi. Makanya ada peribahasa Arab ayah bunda, kun nahron wala takun bi'ron. Kun nahron, jadilah air sungai. Wala takun bi'ron, dan jangan jadi air sumur. Ayah bunda, kira-kira nyuci di sumur itu bisa nggak? Coba, kira-kira nyuci di sumur itu bisa nggak nyuci di sumur? Nyuci baju di sumur gitu, kira-kira. Di sumurnya langsung ya, dimasukin gitu ke dalam sumurnya. Bukan di pinggir sumur. Bisa pasti, cuman airnya pasti jadi kotor. Kok nggak ada yang jawab nih? Nah, sekarang saya tanya lagi. Ada nggak orang yang pengen, yang mau, atau yang kira-kira nih, bisa nggak buang air di sumur? BAB misal, mohon maaf ya agak jorok ya. BAB di sumur, bisa nggak? Nggak bisa kita BAB di sumur, kotor airnya. Sekarang saya nanya lagi, ayah bunda kalau punya sumur ngambil airnya susah atau mudah? Susah kan ya, harus ditimba kan ya, ditarik lagi, ditimba lagi, ditarik lagi, ditimba lagi. Sumur itu ayah bunda, udahlah susah diambil, manfaatnya nggak banyak sumur itu. Tapi beda dengan sungai. Sungai itu ayah bunda, mau nyuci langsung di sungainya aja bisa. Kalau di Kalimantan Barat ya, di tempat kami itu ada jamban namanya ya, ada jamban. Di jamban itu orang bahkan buat WC. Langsung nyemplung, mohon maaf ini agak kotor ya. Langsung nyemplung itu kotorannya ke sungai. Dan air sungai tidak akan kotor oleh itu. Karena kan air mengalir, airnya banyak. Kemudian air sungai itu mudah diambil manfaatnya. Air sungai itu mudah diambil manfaatnya. Tidak seperti air sumur. Maka kata para ulama, kun nahron wala takun bi'ron. Jadilah air sungai. Jadilah orang yang banyak manfaatnya. Mudah diambil manfaatnya. Mudah diambil faidahnya. Wala takun bi'ron. Dan janganlah kamu menjadi air sumur. Karena air sumur itu sudahlah sedikit manfaat, sulit diambil. Nah, boleh nih dijadikan status nanti ya.
kun nahran wa la takun bi'ran. Jadilah air, jadilah sungai dan jangan jadi sumur. Nah, seperti itu ayah bunda. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan itu pasti balasannya adalah kebaikan. Maka hari ini kalau kita yakin takut kepada Allah, kemudian kalau kita memang takut nanti di hari kiamat wajah kita menghitam, Allah mengingatkan kepada kita, buat baiklah. Karena setiap kebaikan pasti balasannya kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kita selesaikan ayatnya, mohon izin sudah 10 menit lagi. Kita lanjutkan ke Bunda Neni Depok. Mohon dibacakan ayatnya dari ayat 62 sampai 67. Bunda Neni, ada orangnya? Iya, Ustadz. Nah, boleh ya dibacakan 62 sampai 67. Baik, Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min dunihima jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani naddakhatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sadaqallah. Terima kasih Bunda. Nah, di sini setelah Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah kemudian melanjutkan berikutnya dengan dan selain dua surga yang tadi ya khofa maqama rabbihi jannatan, akan ada dua surga lagi. Nah, di dalam tafsir ayah bunda, surga ini derajatnya lebih rendah daripada dua surga yang pertama. Jadi dua surga yang pertama, kemudian dua surga yang kedua. Seperti itu ya urutannya ya. Nah, di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat dan kita akan ditempatkan sesuai dengan kadar amal kita. Ya. Surga itu bertingkat-tingkat dan kita akan ditempatkan sesuai dengan kadar amal kita. Nah, jadi tiap kita hari ini beramal, berlomba-lomba dalam amal soleh, memastikan diri kita masuk ke dalam surga, tapi nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar timbangannya, dan kita akan mendapati diri kita di surga-surga tertentu. Maka, tapi ayah bunda, nah, salah satu perasaan yang nanti tetap akan ada di surga, seperti salah satu syariat yang tetap ada di surga. Di surga itu kan ibadah semuanya selesai ya, kan nggak ada lagi apa-apa lagi mau diibadahi. Tapi di surga itu masih ada satu ibadah yang bisa dilakukan, syariat yang bisa dijalankan. Namanya adalah menikah. Jadi di surga itu Allah akan menikahkan beberapa orang. Gitu ya. Nah kemudian di surga itu akan ada satu rasa yang juga nanti tetap Allah berikan. Yaitu rasa iri. Tapi iri dalam kebaikan ya. Jadi iri kalau ada orang di atas itu, kok kamu di atas, kok saya di sini, saya juga mau ke sana. Nah kayak gitu loh bahasa irinya ya. Jadi irinya bukan iri yang negatif ya. Irinya iri yang saya juga mau loh harusnya sampai sana. Kayak gitu dia ayah bunda. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Dan nanti bahkan orang yang sudah berada di surga akan ada sedikit sekali rasa nyesel gitu. Kok saya kurang ya amalnya buat ke surga yang di atas itu. Teman saya di atas sana. Maka di sini Allah memberikan kita isyarat bahwasanya surga itu bertingkat. Maka siapkanlah diri dengan amal-amal yang lebih baik supaya kita bisa mendapati diri kita di surga-surga terbaik. Mudah-mudahan tuh bisa. Ya benar, amin. Mudah-mudahan bisa bareng gitu ya semuanya. Amin. Surga Firdaus paling tinggi insya Allah.
bisa bersama Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Nah, dan di dalam surga itu memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Nah, jadi surga itu hijau tua warnanya karena tadi ya diisi dengan kebun-kebun yang rindang, sangat luar biasa. Kemudian surga itu juga memancarkan mata air dan sebagainya. Dan di situ sudah disebutkan ya, surganya memiliki warna yang hijau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Dan nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Seperti itu. Ini ada, kalau suami istri di dunia sama-sama masuk surga dinikahkan lagi nggak Ustadz? Nah, ini kayaknya saya butuh cari referensi dulu ini buat jawabnya ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti saya coba cari referensinya lah ya. Ya, kayaknya sesuai request deh Bunda ya. Kayaknya juga tapi Ustadz, buku tentang tadabbur Al-Quran yang dibaca namanya apa? Karangan siapa? Saya awal marrah at-tadabbar Al-Quran ya. Karya Syekh Adil Muhammad Khalil. Nah, seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Ayah, Bunda, Bang Kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dari penyampaian saya. Kalau seandainya butuh penyesuaian, nanti boleh ya request ke admin biar nanti admin menyampaikan kepada saya. Kurangnya apa, nanti kita perbaiki insya Allah sesuai dengan kadar kemampuan saya. Barakallahu fikum, Allahu a'lam bisawab. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kang Nuga. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, diterima amal solehnya, dan diberikan izin oleh Allah untuk beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah. Syukran jazakallah khair Ustaz Farid atas kesempatannya pagi hari ini membersamai kita semua, Bapak Ibu Ayah Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, semakin hari semakin kaya pemahaman, semakin hari semakin kaya dengan khazanah keilmuan. Tapi utamanya semoga semakin hari bukan hanya ilmu yang bertambah, tapi amalan kita semakin baik, ibadah kita semakin baik, kualitas praktek kita jadi semakin baik lagi insya Allah ya. Dan insya Allah setiap harinya selalu dikuatkan dengan guru-guru kita. Dan Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh guru kita yaitu Ustaz Farid Pradipta. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, terima kasih banyak untuk yang sudah standby sejak awal sampai akhir ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok bersama dengan Ustadz Taufik Al-Miftah. Tapi sebelum Nuga tutup, Nuga mau izin membuka peluang kontribusi kembali untuk yang mau bersedekah pagi, berinfak lewat titik balik. Insya Allah kami selalu punya tempat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Silahkan bisa di-scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya ke Bank BSI 71788677703 atas nama titik balik. Insya Allah ya, kita sama-sama niatkan salah satunya Nuga titip. Semoga dan apa-apa yang Bapak Ibu Ayah Bunda keluarkan ini kita sama-sama niatkan untuk mengikat ilmu supaya ilmu yang kita punya setiap paginya, ilmu yang ditransfer kepada kita ini melekat di hati dan pikiran kita supaya panjang, supaya nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Semoga Allah ridho dengan proses pembelajarannya. Dan biasanya kalau belajarnya sudah diikat dengan sedekah, komitmennya jadi jauh lebih tinggi. Nah, semoga dari ajakan Nuga setiap pagi terkait dengan kontribusi, terkait dengan beramal, terkait dengan sedekah khususnya, ini bisa sama-sama kita jadikan sebagai bentuk komitmen kita terhadap ilmu yang kita pelajari setiap harinya, insya Allah ya. Jadi mangga Bapak Ibu Ibu Bunda silakan untuk yang mau pagi hari ini dalam rangka menutup kajian kita dengan bersedekah, insya Allah sudah tampil di layar, bisa di-scan atau disalin nomor rekeningnya seperti biasa ya. Untuk itu Nuga juga mau izin sampaikan informasi terakhir di hari Sabtu dan Ahad nanti akan ada kelas eksklusif bersama dengan Dr. Gustavianza dengan tema penyakit AIN. Ini penyakit yang seringkali tidak bisa dilihat secara medis gitu ya, tapi dampaknya jelas, dampaknya nyata gitu ya, kondisinya juga jelas dirasakan. Tapi yang perlu sama-sama kita waspadai mungkin saja hari ini kita tidak terjangkit atau tidak terkena penyakit AIN, tapi bisa jadi hari ini kita justru pelaku daripada penyebab penyakit AIN bisa menjangkit seseorang. Kenapa? Karena penyakit AIN datang dari mata, datang dari pujian. Mungkin saja kita memuji orang, kita punya kekaguman berlebihan, kita mungkin marah, dendam, hasad, dan lain sebagainya yang nauzubillah min zalik. Semoga saja itu tidak terjadi. Tapi kelas ini kita desain untuk bisa menjaga diri kita sebagai ruang refleksi supaya ke depannya kita bisa menentukan sikap sikap terbaik untuk
keluarga terdekat kita, untuk anak-anak dan untuk orang-orang di luar sana insya Allah. Jadi semoga kelas ini bisa jadi tempat kita belajar lagi untuk bisa lebih dalam, apalagi di era media sosial seperti hari ini ya. Boleh silakan daftar, teman-teman dari Titik Balik sudah share link daftarnya di kolom chat. Insya Allah kita akan maksimalkan akhir pekan ini dengan kembali belajar bersama dengan Dr. Gustavianza. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, untuk itu mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Farid dan terima kasih banyak Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Nuga izin tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. wabarakatuh. Insya Allah.